Tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan komoditas agribisnis yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan siklus hidup tanaman yang mencapai 25 hingga 30 tahun, karet menjadi sumber daya alam yang produktif dan juga tahan lama. Selain itu, tanaman karet menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan ban, alat kesehatan, hingga produk rumah tangga lainnya. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi karet alami yang semakin meningkat dengan permintaan global yang cukup tinggi. Karet alami di Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik saja, tetapi juga berkontribusi sebagai komoditas unggulan untuk diekspor ke berbagai macam negara. Untuk memastikan keberlanjutan usaha agribisnis karet, beberapa faktor input ini sangat penting. Antara lain, yang pertama, ada bibit yang berkualitas. Penggunaan bibit unggul yang tahan penyakit dan memiliki produktivitas tinggi sangat berpengaruh pada hasil kebun. Yang kedua, ada pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk organik dan anorganik serta pestisida yang tepat untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan mengendalikan hama. Yang ketiga, ada modal dan keuangan. Pembiayaan untuk pengadaan lahan, bibit, pupuk, dan alat pertanian dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bank, koperasi, dan lembaga kredit mikro yang didukung oleh subsidi pemerintah. Yang terakhir, ada teknologi dan peralatan. Teknologi yang efisien seperti alat penyadapan dan proses pengolahan sangat diperlukan untuk memaksimalkan produksi. Dan terlebih dari itu, sumber daya manusia yang terampil dan teknik budidaya dan penyadapan juga sangat penting untuk mencapai produktivitas yang optimal. Pada tahap budidaya tanaman karet, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah: pertama, kondisi tanah dan iklim. Karet tumbuh dengan baik di tanah lempeng yang memiliki pH 4,5 hingga 6,5 dan memerlukan curah hujan yang tinggi. Kedua, yaitu manajemen kebun karet. Pemilihan varietas unggul, pengendalian hama, dan pengelolaan kebun karet yang efisien sangat berperan dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Ketiga, yaitu penyadapan karet. Teknik penyadapan yang tepat dengan ketebalan 2 mm tanpa merusak kambium pohon karet sangat penting untuk menjaga kesehatan pohon dan kualitas getah. Setiap tahapan dalam on-farm ini berpengaruh langsung pada kualitas dan kuantitas getah yang dihasilkan. Setelah getah karet dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengolahan dan distribusi yang meliputi 1. Pengumpulan dan transportasi getah. Getah yang telah disadap dan diangkut menggunakan kendaraan yang efisien untuk menjaga kualitas getah. Kedua, pengolahan getah karet. Getah disaring dan diproses menggunakan koagulasi dengan bahan kimia seperti asam formiat untuk menghasilkan karet padat atau kram-ramen. Setelah itu, karet dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan siap untuk disimpan. Ketiga, penyimpanan dan penyediaan bahan baku. Karet olahan harus disimpan dengan pengawasan suhu dan kelembapan agar tetap dalam kondisi terbaik. Keempat, distribusi dan pemasaran. Karet yang sudah diproses didistribusikan ke berbagai industri seperti pabrik ban melalui hubungan yang baik dengan pembeli. Dengan pengelolaan yang efisien, proses distribusi dan pemasaran dapat berjalan lancar, memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Sektor agribisnis karet juga didukung oleh lembaga-lembaga yang memiliki peran penting. Yang pertama, yaitu koperasi. Koperasi membantu petani karet dalam menyediakan sarana produksi serta akses pasar yang lebih luas dan mudah. Yang kedua, yaitu lembaga penyuluhan. Melalui edukasi dan pendampingan, lembaga penyuluhan membantu petani meningkatkan efisiensi dan keuntungan dalam bertani karet. Yang ketiga, yaitu lembaga keuangan. Petani karet mendapatkan akses pembiayaan untuk modal kerja yang diperlukan dalam produksi. Dengan adanya sistem kredit yang efisien, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka. Melalui dukungan finansial yang tepat, pengembangan teknologi, dan pengelolaan yang baik, usaha agribisnis karet Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Komoditas ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan pekerjaan.